Kali ini saya akan merangkum sebuah film Korea bergenre action, komedi, dan fantasi. Film ini berjudul The Dude in Me. Film ini disutradarai oleh Kang Hyo Jin dan dibintangi oleh Jung Ji Young, Pak Sung Won, dan Ra Miran. Film ini menceritakan tentang seorang bos gangster yang bertukar tubuh dengan anak SMA yang selalu dibully di sekolahannya. Dan pada saat itu juga kehidupan mereka pun berubah. Lalu, bagaimanakah kisah selanjutnya? Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang bos gangster karismatik dan juga sekaligus pemilik anak perusahaan Hanho bernama Jang Panso. Ini orangnya. Agar lebih singkat, kita panggil saja dia Panso, bukan merek deterjen yang biasa dijual di warung-warung terdekat. Panso memiliki istri yang cantik bernama Jo Hyun, yang juga merupakan putri dari ketua asosiasi gangster paling berpengaruh di Korea. Ketika Panso hendak berangkat kerja, terlihat ia dan istrinya sedang membahas masalah proyek yang diberikan ayah mertuanya. Dan terlihat pula istrinya yang seakan tidak terima karena bukan dia yang mendapatkan proyek itu. Singkat cerita, sampailah Panso di sebuah perusahaan yang lalu mengutus anak buah kepercayaannya yang bernama Mancul. Kita panggil saja Mansur. Mansur diutus untuk pergi ke sebuah pabrik. Tujuannya adalah untuk memaksa si pemilik pabrik yang bernama Kim Jong-ki, kita sebut saja Pak Jong, untuk menandatangani surat penyerahan lahan. Karena nantinya lahan di daerah tersebut akan dibangun sebuah mall. Pak Jong yang tadinya menolak akhirnya setuju menandatangani surat penyerahan lahan tersebut karena tangannya akan dipotong oleh Mansur jika menolak menandatangani surat tersebut. Di tempat lain, Panso yang akan menikmati hidangan makan malamnya kemudian didatangi oleh seseorang bernama Bos Yang. Bos Yang adalah ketua dari gangster lain dan juga merupakan saingan dari Panso. Mereka berdua membahas proyek yang sedang dijalankan oleh Panso. Dan pada saat itu Bos Yang memaksa Panso untuk menyerahkan proyek tersebut kepadanya, namun Panso menolaknya. Keesokan harinya terlihat Panso dan mertuanya, sebut saja dia ketuahan, sedang berbincang-bincang mengenai keberlangsungan proyek yang ketuahan berikan kepadanya. Ia berhasil meyakinkan ketuahan akan keberhasilan proyek tersebut. Dan di sela-sela perbincangan itu pula, ketuahan membahas keterlibatan Bos Yang di proyek tersebut dan meminta Panso untuk berhati-hati terhadap Bos Yang. Kemudian terlihat Panso dan Mansur berdiri di depan sebuah gedung perusahaan yang telah mereka bangun dengan kerja keras tanpa henti selama 18 tahun. Lalu kemudian Panso pergi sendiri untuk merayakan keberhasilannya tersebut dengan mengunjungi kedai makan mie ramen favoritnya dulu. Saat sampai di kedai tersebut, ternyata pemiliknya bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Pemilik yang sekarang adalah ibu-ibu tua dan masakan ramennya juga kurang enak, sehingga Panso memuntahkannya dan langsung meminta Bon untuk membayar pesanannya itu. Saat hendak membayar, Panso diceramahi oleh ibu-ibu tua pemilik kedai itu dan di saat bersamaan, seorang remaja SMA yang sedang makan di kedai itu juga berniat untuk membayar pesanannya. Namun remaja SMA tersebut lupa membawa dompetnya dan si ibu pemilik kedai kemudian berkata bahwa yang akan membayar pesanannya adalah Panso. Si ibu juga berkata bahwa nantinya ia akan memberikan hadiah untuk Panso dan berpesan untuk selalu berbuat baik. Saat dalam perjalanan pulang melewati sebuah gang sempit yang mana hanya bisa dilewati satu mobil, mobil Panso terhalang oleh sebuah truk sampah yang sedang mengangkut sampah di daerah tersebut. Karena terlalu lama terhalang, Panso akhirnya keluar dari mobilnya dan memutuskan untuk merokok di depan mobilnya. Di sisi lain, tepat di atas tempat Panso berdiri, terlihat remaja yang tadi di kedai mie ramen sedang berusaha mengambil sepatu milik temannya yang tersangkut di antena di atas gedung tersebut.
Dan tiba-tiba saja remaja tersebut kehilangan keseimbangannya dan lalu jatuh menimpa Panso yang sedang berdiri tepat di bawahnya. Dan inilah awal mula cerita mereka berdua dapat bertukar tubuh. Mereka berdua pun dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya, Panso pun tersadar. Ia heran dengan suster yang memanggilnya dengan sebutan nak. Lantas kemudian ia pergi keluar dan tidak sengaja melihat tubuhnya sendiri berada di ruangan lain dengan kondisi terbaring dan tak sadarkan diri. Lalu setelah itu datang seorang bapak tua botak yang ternyata adalah bapak tua yang telah diancam oleh Mansur ketika di pabrik. Bapak tua itu memanggilnya dengan sebutan Dong Hyun dan juga mengatakan bahwa ia adalah anaknya. Sesaat ketika Panso melihat cermin, barulah ia tersadar bahwa sekarang jiwanya berada di dalam tubuh seorang murid sekolah SMA bernama Kim Dong Hyun. Melihat perubahan sikap anaknya, membuat Pak Tua ini merasa heran. Namun setelah dokter mengatakan tentang cedera otak yang mungkin saja membuat anaknya mengalami hilang ingatan dan merasa dirinya menjadi orang lain, barulah Pak Tua ini mengerti dan memaklumi sikap anaknya yang berbeda dari biasanya. Namun kita semua tentunya sudah tahu bahwa itu bukanlah hilang ingatan, melainkan karena yang berada di dalam tubuh anaknya tersebut adalah Panso, seorang bos gangster. Beberapa saat kemudian Panso pun teringat dengan yang dikatakan ibu tua penjual ramen mengenai hadiah yang akan ibu tua itu berikan. Dan tanpa basa-basi, Panso langsung pergi ke kedai ramen milik ibu tua tersebut. Namun ketika Panso tiba di depan kedai ramen itu, ia tercengang karena melihat kedai ramen itu telah dibongkar dan ternyata kedai tersebut telah lama tutup. Lantas, siapakah ibu-ibu tua tersebut? Entahlah, hanya Tuhan dan Pak penulis yang tahu kebenarannya. Berita tentang insiden itu pun akhirnya diketahui oleh bos yang langsung berbahagia karena dengan kondisi koma yang dialami oleh Panso saat ini membuat bos yang jadi leluasa untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Singkat cerita, ketika Pak Jong membawa Panso kembali pulang ke rumahnya, Panso kemudian diberi makan dengan porsi besar yang mana ini adalah kebiasaan dari Kim makan setiap harinya. Namun karena pada saat ini yang berada di tubuh tersebut adalah Panso, ia pun menolak makanan tersebut karena dianggap tidak sehat olehnya. Akan tetapi si ayah terus memaksanya dan pada akhirnya setelah menggigit sedikit makanan itu, Panso langsung tidak sadar dan memakan habis semua makanan tersebut. Keesokan paginya, sang ayah mengantar Panso ke sekolah untuk menemui wakil kepala sekolah dan mencoba mencari tahu tentang pelaku yang telah membuat anaknya terjatuh dari atas gedung. Namun wakil kepala sekolah tidak memberikan jawaban yang memuaskan, seolah-olah menutupi kejadian tersebut. Kemudian Panso yang dengan gaya bos gangsternya pun langsung berinisiatif untuk menemukan pelakunya seorang diri. Panso yang sekarang berada dalam tubuh Kim tentu merasa sangat aneh ketika dirinya harus berada dalam kelas bersama anak-anak sekolah ingusan. Di mana saat ia telah duduk di bangkunya bersama temannya bernama Jae-ik. Agar lebih mudah, kita panggil saja dia Ipul. Ia kemudian melihat ada 3 orang anak yang mengancungkan jari tengah kepadanya. Dan tentu saja, dari hal ini ia telah mengetahui bahwa anak-anak tersebut adalah tukang bully di kelasnya. Saat jam makan siang, Panso merasa terganggu ketika melihat beberapa murid yang sedang mengganggu seorang siswi lugu yang mana siswi itu bernama Oh Hyung. Namun agar lebih mudah, kita panggil saja dia Hyung. Panso yang merasa perbuatan murid-murid tersebut sudah semakin keterlaluan, kemudian meneriaki murid-murid tersebut dan hal itu justru membuat salah satu dari murid-murid tersebut mendatangi Panso dan menyuruh Panso menemuinya setelah jam pulang sekolah. Saat setelah jam pulang sekolah, Panso pun menemui bocah sialan tersebut dan bocah sialan itu pun meminta Panso untuk tidak bersikap sok keren dan kembali seperti biasanya, yaitu menjadi babu dari bocah sialan tersebut. Namun sangat sial memang nasib bocah sialan itu karena lawan bicaranya adalah Panso, seorang bos gangster yang sekarang berada di dalam tubuh Dong Hyun. Bocah sialan itu pun berkali-kali dikepret oleh Panso dan ketika kedua temannya akan membantunya, mereka pun ikut dikepret oleh Panso.
Merasa tidak terima dan belum puas, keesokan harinya bocah-bocah sialan ini kembali membuat ulah dengan membuli Ipul di toilet serta mengancam akan merekam dan menelanjanginya. Namun lagi-lagi nasib sial masih bersama mereka karena ketika akan menelanjangi Ipul tanpa sengaja membuat Ipul terdorong dan membuka salah satu pintu toilet yang mana di dalamnya terdapat Panso yang sedari tadi sudah berada di sana. Panso langsung memberikan pelajaran kepada bocah-bocah sialan itu dan mengambil ponsel yang akan mereka gunakan untuk merekam. Sesampainya di rumah, Panso mengecek HP bocah sialan yang tadi dibawanya dan tanpa sengaja menemukan rekaman video insiden yang membuatnya bertukar tubuh dengan Dong Hyun. Saat keesokan harinya, terlihat ketiga bocah sialan dipukuli oleh ketuanya karena ketuanya itu takut jika Panso melaporkannya kepada polisi. Karena ketuanya ini adalah dalang di balik insiden jatuhnya Dong Hyun dari atas gedung. Tidak lama kemudian datanglah Panso untuk mengembalikan ponsel yang ia bawa kemarin. Ia juga berkata kepada ketua dari bocah-bocah sialan bahwa ia telah menyalin rekaman video tersebut sebagai jaminan agar mereka tidak mengganggunya lagi di sekolah. Di sisi lain kita diperlihatkan oleh sesuatu yang mengejutkan, yakni hubungan perselingkuhan Jo Hyun dengan salah satu anak buah Panso, di mana hal itu berhasil diketahui oleh Bos Yang, dan berhubungan dengan hal itu Bos Yang mengancam akan memberitahukan hal itu kepada ketua Han yang juga adalah mertua dari Panso. Bos Yang juga mengetahui bahwa ketua Han sangat membenci perselingkuhan dan menawarkan beberapa kesepakatan. Jadi, apakah kalian penasaran dengan kesepakatan di antara mereka berdua? Maka dari itu, tonton terus video ini sampai selesai. Sementara itu, Shin berpindah dan memperlihatkan Panso yang membangunkan Mansur yang sedang terbuai dalam mimpi indahnya di sebuah sofa yang berada di rumah sakit tempat tubuh asli milik Panso dirawat. Saat terbangun, Mansur kaget dan kemudian bermaksud untuk mengusir Panso dari ruangan itu. Namun tanpa banyak basa-basi, Panso yang berada di dalam tubuh Dong Hyun kemudian menendang kedua telur burung milik Mansur. Dan kemudian Panso menceritakan semua kejadian masa lalu Mansur yang dimana itu adalah kejadian-kejadian yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Dan Panso juga menegaskan bahwa dia adalah Panso yang sekarang jiwa dan raganya bertukar dengan bocah SMA. Percakapan mereka berdua pun berlanjut dan memperlihatkan Panso yang sedang asik makan, lalu kemudian Mansur mencubit pipinya untuk kemudian mencoba memastikan bahwa itu adalah Panso. Dan setelah melihat tatapan matanya, Mansur pun baru benar-benar yakin bahwa itu adalah Panso, bos yang ia segani. Mansur juga berkata, "Kapan lagi aku bisa mencubit pipimu?" Singkat cerita, esok hari pun tiba. Ketika Panso sedang menelpon Mansur, tiba-tiba saja Hyung tak sengaja menabraknya dan menjatuhkan boneka beruang, lalu boneka itu diambil oleh Panso. Lantas Panso mengejar Hyung dan mengembalikan boneka yang terjatuh itu. Namun betapa terkejutnya Panso setelah melihat ibu dari Hyung yang ternyata orang itu adalah Misun, cinta pertamanya sekaligus mantan kekasihnya dulu. Panso yang tanpa sadar memanggil Misun dengan nama depannya, lantas membuat Misun marah dan memberikan bogeman kecil kepada Panso, yang kemudian membuat Panso lari tunggang langgang dari tempat itu. Panso yang kembali mengingat hubungannya dengan Misun, kemudian dibuat penasaran akan keberadaan Hyung. Pasalnya saat mereka berpacaran dulu, mereka berdua sempat bercocok tanam. Panso kemudian menyuruh Mansur untuk mengambil rambut dari tubuh aslinya. Dan ia sendiri mengambil rambut milik Hyung yang mana tujuan dari hal itu adalah untuk melakukan tes DNA. Saat mendapatkan hasil dari tes DNA tersebut, Panso dibuat sangat terkejut karena hasil dari tes DNA itu menyatakan bahwa Hyung adalah anak kandungnya sendiri. Dan seketika itu pula ia merasa menyesal karena telah menelantarkannya. Keesokan harinya saat berada di kelas, Hyung kembali dibully dan dituduh mengambil lipstik.
Lalu Panso bangun dari mejanya dan berkata kepada para pembuli itu bahwa akulah yang mengambil lipstikmu dan sekarang sudah kubuang karena warnanya sudah tidak cocok denganku. Karena tidak ingin anaknya terus dibuli, setelah jam pulang sekolah, Panso kemudian menemui Mansur dan mengutus Mansur untuk membereskan bocah-bocah yang telah membuli Hyung. Namun karena Mansur adalah gangster yang bijaksana walaupun ia terkenal kejam, akan tetapi karena kali ini berurusan dengan anak di bawah umur, Mansur pun menolaknya dan menyarankan Panso untuk membicarakan hal itu kepada ibunya, agar Hyung bisa bersosialisasi dan tidak menyendiri. Di sisi lain, kita diperlihatkan Jo Hyun yang mendatangi ayahnya alias Ketua Han untuk mengadukan dan memberikan bukti catatan transaksi bahwa Panso telah menggelapkan uang perusahaan senilai 3 juta dolar. Ya, kalian pasti sudah bisa menebak bahwa ini tidaklah benar. Hal ini ia lakukan karena kesepakatannya dengan bos yang untuk menjatuhkan reputasi Panso agar skandal perselingkuhannya tidak diberitahukan bos yang kepada Ketua Han. Terlihat Panso dan Mansur yang sedang duduk di dalam mobil, di mana kali ini Panso meminta saran kepada Mansur tentang cara agar ia bisa dekat dengan anaknya. Namun karena Mansur sendiri masih lajang alias jomblo akut seperti saya, Mansur menyarankan agar Panso melakukan pendekatan secara langsung dan juga menyarankan agar mereka berdua berolahraga dan latihan bela diri bersama karena selain membuat tubuh menjadi sehat, hal itu juga dapat dijadikan bekal oleh Hyung agar dapat bisa memprotek dirinya saat sedang dibuli. Setelah beberapa bulan berlalu, Panso yang berada di dalam tubuh Kim yang sebelumnya bertubuh gemuk, akhirnya setelah berolahraga dengan cukup keras, ia akhirnya mendapatkan tubuh yang ideal dan membuat siswi-siswi di sekolahnya terpesona. Pada saat pulang sekolah, Panso menyempatkan mampir ke rumah Hyun. Dan pada saat sampai di sana, ia kemudian terfokus kepada sebuah rak yang mana di sana terdapat foto-foto Hyun alias anaknya sendiri. Ia juga memotret foto saat Hyun masih bayi untuk disimpan di ponselnya. Dan ia juga tidak sengaja melihat satu buku yang berjudul "Anakku Bisa Bahagia Tanpa Ayahnya Sekalipun". Dan pada saat Panso membuka halaman terakhir buku tersebut, terdapat tulisan tangan yang bertuliskan, "Apakah kami akan bahagia jika dia ada di sini?" Melihat hal itu, Panso merasa sedih dan menyesal karena telah menelantarkan mereka. Saat malam hari di sebuah gang sempit, terlihat Pak Jong sedang berhadapan dengan beberapa preman penagih hutang atau yang biasa kita sebut debt collector, sedang memukulinya untuk memaksanya membayar hutang yang mana pada saat yang bersamaan. Muncullah Panso yang langsung menantang preman itu dengan gaya gangsternya. Hal itu tentu saja membuat bos gangster naik pitam dan sesaat terjadilah baku hantam di antara mereka. Panso yang sebenarnya mampu mengalahkan para preman kroco tersebut akhirnya harus menerima kekalahan karena tubuhnya dipeluk oleh ayahnya. Hal itu dilakukan ayahnya karena si ayah sangat sayang kepadanya. Dan hal itu membuat sang ayah pingsan karena ditendang berkali-kali oleh para preman kroco tersebut demi untuk melindungi sang anak. Tidak terima dengan hal itu, Panso kemudian mengutus Mansur untuk mendatangi markas para preman kroco tersebut. Mansur yang sangat ahli bela diri pun akhirnya datang sendiri ke sana dan membuat para preman kroco itu bertekuk lutut di hadapan Mansur. Dan juga Mansur menyuruh mereka untuk menghapus hutang Pak Jong yang tidak lain adalah ayah dari Panso. Keesokan harinya saat di kantin sekolah, Panso melihat Hyung yang akan dibuli. Namun pada akhirnya para pembuli tersebut yang akhirnya dibuat malu oleh Hyung. Epic comeback lah coy. Sepulangnya sekolah, Panso menemui Misun alias ibu dari anaknya di kedai ramen milik Misun.
Di sana juga terlihat beberapa bapak-bapak kompleks sedang minum wedang jahe. Salah satu dari mereka mencoba menggoda Misun dan memegang bokong Misun yang tentu saja ini membuat Panso emosi. Panso menyuruh Misun untuk pergi ke dapur, sementara itu Panso menghajar para bapak-bapak komplek itu. Saat sedang asik memukuli salah satu bapak-bapak komplek itu, Misun tiba-tiba datang dan menyuruhnya untuk berhenti memukuli orang tersebut. Di mana pada saat Misun melihat ekspresi tatapan Panso, seketika itu pula Misun menyadari bahwa itu adalah ekspresi tatapan dari seseorang yang telah lama ia kenal. Setelah beberapa pertanyaan beruntun dari Misun, akhirnya Panso mengakui bahwa dirinya adalah Panso yang sekarang terjebak di tubuh Kim. Panso menceritakan semua kronologis kejadian mengapa ia bisa terjebak di tubuh Kim. Namun Misun tidak percaya begitu saja. Akhirnya Panso menyebutkan bahwa ada tai lalat di dekat pusar Misun dan menjawab beberapa pertanyaan dari Misun yang tentunya hanya mereka berdualah yang tahu. Akhirnya Misun mempercayainya, namun bukannya mendapatkan respon yang baik. Misun marah karena dulu Panso telah mencampakkannya. Yang mana pada saat itu ia sedang hamil dan sengaja tidak memberitahukan hal itu kepada Panso karena Panso lebih memilih menikahi anak bosnya sendiri yang tidak lain adalah Jo Hyun. Keesokan harinya, saat setelah jam pulang sekolah, terlihat Panso dan Hyung yang sedang duduk berdua di bangku taman sekolahnya. Tak berapa lama datang seorang fuckboy yang mengundang Hyung untuk mendatangi acara ulang tahun yang ia rayakan di sebuah villa. Hyung pun menerima ajakan fuckboy tersebut. Sore harinya, Hyung pun pergi ke pesta itu dan disambut oleh pria fuckboy yang mengundangnya tadi. Kemudian terlihat Ipul yang sedang diperbudak oleh sekumpulan siswi-siswi pembuli. Tanpa sengaja Ipul mendengar percakapan mereka bahwa Hyung yang diundang ke pesta akan dikerjai habis-habisan di sana. Di sisi lain, Panso dan Misun berada di sebuah kafe untuk membicarakan hubungan mereka. Panso menyesali dan meminta maaf kepada Misun karena ia telah menelantarkan Misun dan juga Hyung. Akan tetapi karena sudah sangat sakit hati, Misun menolak permintaan maafnya dan dengan nada tinggi Misun juga berkata, "Kau adalah pria yang sudah menikah." Sontak saja karena omongan Misun tersebut membuat para pengunjung kafe di sana memperhatikan mereka berdua dan menganggap bahwa Panso adalah seorang lelaki berondong yang suka dengan tante-tante. Saat Misun hendak pergi meninggalkan kafe itu, Panso secara spontan menarik dan langsung mencium bibir Misun. Sontak saja hal itu membuat Misun terpaksa harus menamparnya, lalu kemudian pergi meninggalkan kafe tersebut. Panso kembali mengejar Misun hingga pada saat Panso mendapatkan telepon dari Ipul yang memberitahukan bahwa Hyung sedang berada dalam bahaya karena datang ke pesta yang diadakan oleh si fuckboy. Mendengar hal itu, Panso langsung bergegas pergi menjemput Ipul dan beberapa siswi pembuli untuk menunjukkan jalan tempat diadakannya pesta. Di tempat pesta, si fuckboy memaksa Hyung untuk meminum ciu murni yang tentu saja Hyung langsung menolaknya. Itu adalah minuman setan. Kalau kita minum minuman setan, lantas setan minum apa? Merasa kesal karena Hyung tidak mau meminumnya, si fuckboy kemudian mengata-ngata Hyung lalu kemudian menyiramkan ciu murni itu ke kepala Hyung. Tidak lama setelah itu, Panso datang dan melihat Hyung yang sedang dibully oleh teman-teman si fuckboy. Seketika itu pula jiwa seorang ayah dalam diri Panso spontan menyeruak dan dia pun membantai habis orang-orang yang telah membuli anaknya. Esok harinya Mansur menemui Panso dan memberitahukan kabar buruk mengenai perselingkuhan istrinya, dan istrinya juga telah memfitnahnya menggelapkan uang perusahaan yang mana itu adalah ide dari bos Yang. Kemudian di hari berikutnya Mansur diperintahkan oleh Panso untuk menemui Ketua Han dan memberikan sepucuk surat dari Panso yang mana saya sendiri juga tidak tahu apa isi dari surat tersebut.
Di sisi lain, Panso didatangi oleh salah satu gadis pembuli yang ternyata tujuannya adalah mengajak Panso berkencan. Namun karena Panso sadar dirinya sudah tua, ia lalu menolaknya dan menyuruh gadis itu untuk pergi. Tak lama kemudian datanglah Hyung yang sempat curiga bahwa Panso menyukai gadis itu, namun langsung dibantah oleh Panso. Hyung yang merasa bahwa Panso adalah pria yang baik dan selalu melindunginya, kemudian mengajak Panso untuk berkencan bersamanya. Namun tentu saja ajakan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Panso karena di benak Panso, Hyung adalah anaknya sendiri. Keesokan harinya saat pulang sekolah, tepat di depan gerbang sekolah, Misun menarik tangan Panso dan membawanya ke suatu tempat untuk diajak berbicara. Kejadian itu tak sengaja terlihat oleh Hyung yang kemudian Hyung memutuskan untuk mengikuti mereka. Hyung mendengar omongan mereka dan kemudian salah paham terhadap Panso dan ibunya, yang mana Hyung mengira bahwa Panso dan ibunya memiliki hubungan yang spesial. Dan ditambah lagi Panso juga berkata kepada Hyung bahwa dia mencintai ibunya. Malam harinya terlihat bos yang melumpuhkan para penjaga yang menjaga kamar di mana tubuh Panso dirawat. Bos yang berencana membunuh Panso yang sedang terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit. Namun ketika sedang membenahkan resleting celananya, tiba-tiba saja Kim yang berada di dalam tubuh Panso terbangun dan hal itu membuat bos yang terkejut lalu terjatuh dan tak sadarkan diri. Kim yang berada di tubuh Panso kemudian pulang ke rumah dan menemui ayahnya. Tentu saja ayahnya sangat terkejut dengan keadaan tersebut. Tidak lama setelah itu muncullah Panso yang langsung menjelaskan tentang situasinya saat ini dan berhasil membuat Kim dan ayahnya mengerti. Karena ingin memperbaiki hubungannya dengan Misun, Panso meminta bantuan kepada Kim yang sekarang berada di tubuhnya untuk berpura-pura menjadi dirinya dan menjelaskan bahwa mereka berdua telah kembali ke tubuhnya masing-masing. Namun sandiwara mereka tidak bertahan lama, yang mana pada saat itu pula muncullah bos yang bersama dengan beberapa anak buahnya, dan tentu saja itu membuat Kim yang berada dalam tubuh Panso ketakutan dan bersembunyi di belakang Misun. Panso yang berada di tubuh Kim kemudian menyuruh Kim dan Misun untuk bersembunyi di dapur sementara ia membereskan bos yang dan para anak buahnya. Singkat cerita, karena Panso dihantam dari belakang oleh bos yang, ia pun tumbang dan bos yang mengancam untuk menikam lehernya serta menyuruh Panso untuk menyerahkan diri. Di sini bos yang tidak tahu kalau Panso yang asli adalah orang yang ia sandra. Misun memberanikan diri untuk keluar sambil membawa tabung gas dan korek api, lalu membuka katup tabung gas tersebut dan mengancam bos yang untuk melepaskan orang yang ia sandra. Karena takut mati konyol, bos yang dan para anak buahnya pun akhirnya pergi dari sana. Di tempat lain, terlihat Jo Hyun mendatangi ketua Kim karena perselingkuhannya dan persekongkolannya dengan bos yang telah diketahui oleh ketua Han dari sepucuk surat yang dikirimkan oleh Mansur beberapa hari yang lalu. Sementara itu, Panso yang juga dipanggil oleh ketua Han sedang merencanakan sesuatu dengan Kim yang berada di tubuh aslinya. Panso tidak punya pilihan lain karena sekarang yang berada di tubuh aslinya adalah Kim dan Kimlah yang harus menemui ketua Han. Panso menyuruh Kim untuk mengikuti kata-katanya yang terdengar lewat alat komunikasi rahasia yang telah dipasangkan di telinga Kim. Karena ketua Han sangat membenci perselingkuhan dan pengkhianatan, menganggap bahwa Jo Hyun yang tidak lain adalah putri kandungnya sendiri tidak pantas untuk mendapatkan harta warisan dan memutuskan untuk memberikan harta warisannya kepada Panso. Jo Hyun yang tidak terima kemudian mengatakan bahwa Panso juga telah berselingkuh dan sekarang telah memiliki anak berumur 17 tahun.
Panso yang mendengar hal itu lewat alat komunikasi pun dibuat terkejut dan panik. Apalagi bersamaan dengan hal itu alat komunikasinya mengalami gangguan sehingga Kim tidak bisa mendengarkan arahan darinya. Namun karena Kim adalah bocah polos dan memiliki kepribadian yang bijak berkat didikan dari ayahnya yang mengajarkannya untuk selalu berkata jujur dan bertanggung jawab. Akhirnya, Kim mengatakan yang sejujurnya bahwa ia memang telah memiliki anak dari seorang wanita di masa lalunya sebelum menikah bersama Jo Hyun. Namun hal itu baru ia ketahui setelah kecelakaan yang dialaminya. Kim juga berkata bahwa hal yang terpenting adalah keluarga dan merasa menyesal karena baru mengetahui bahwa ia telah memiliki seorang anak. Ia juga bersedia menyerahkan semua harta warisan yang telah diberikan ke Tuhan karena ia tidak ingin menyesal untuk yang kedua kalinya. Dan pada saat Kim kembali ke tempat di mana Panso dan Mansur menunggunya, terlihat Panso kemudian keluar dari mobilnya dan mendatangi Kim lalu memeluknya. Saat mereka berdua berpelukan, tanpa mereka sadari Jo Hyun yang masih tidak terima dengan keputusan ayahnya yang membuat dirinya tidak mendapatkan harta warisan memutuskan untuk menabrak mereka berdua menggunakan mobil yang ia kendarai. Pada saat itu, Panso yang berada di dalam tubuh Kim kemudian berhasil menyelamatkan Kim dengan mendorongnya ke sisi jalan. Namun naas, pada akhirnya dirinya sendirilah yang tertabrak. Panso kemudian dilarikan ke rumah sakit. Saat di tengah perjalanan, ia berpesan kepada Mansur untuk menjaga anaknya. Saat tiba di rumah sakit, datanglah Hyung dan Misun yang menghampirinya, di mana di situ juga terdapat Kim yang berada di tubuh Panso. Hyung yang melihat Kim dengan tubuh Panso kemudian menanyakan kepada ibunya, "Apakah dia ayahku?" Namun Panso dengan kondisi setengah sekarat menjawab bahwa dia adalah ayahnya dan berpesan kepada Hyung untuk jangan pernah lupa bahwa aku mencintaimu. Dan sesaat setelah mengatakan itu, Panso pun tidak sadarkan diri dan disusul pula oleh Kim. Saat berada di ruang operasi, Panso kembali bertemu dengan ibu-ibu tua penjual ramen yang mana pada saat itu ibu tua bertanya, "Apakah kau menyukai hadiah dariku? Apakah sesulit itu merawat istri dan anakmu?" Dan kemudian Panso pun menutup mata. 6 bulan berlalu, Kim yang kembali ke tubuh aslinya akhirnya menjadi idola di sekolahnya karena telah berhasil membuat para pembuli di sekolah itu dipindahkan. Dan beberapa teman sekelasnya yang dulu membulinya kini menjadi baik padanya. Tidak hanya itu, kemudian tersiar pula berita yang memberitakan bahwa bos Yang telah ditangkap oleh polisi karena perbuatannya mengeroyok seorang anak SMA beberapa waktu yang lalu. Namun, apakah yang terjadi pada Panso? Apakah ia berhasil diselamatkan? Yap, Panso masih hidup dan telah meninggalkan kehidupan gangsternya, dan sekarang ia membuka kedai ramen bersama dengan wanita yang sangat ia cintai, yaitu Misun. Dan juga ia dibantu oleh Pak Jong yang ikut bekerja di sana. Lalu kemanakah Mansur? Apakah ia masih tetap menjadi gangster? Tentu saja tidak. Sekarang dia juga bekerja di sana sebagai kuli angkut karena yang bisa diandalkan darinya adalah kekuatan ototnya. Film pun berakhir dengan ending yang sangat membahagiakan.